الحمد لله الذي كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المختار، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم بنفسي وتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Semoga maghfirah dan keberkahan hidup senantiasa dikucurkan Allah kepada kita sekalian. Hingga pada saat ini kita tengah menjalani hari yang ke-12 dari ibadah saum yang difardukan Allah kepada kita di tahun ini. Semoga kekuatan serta kemampuan senantiasa diberikan Allah kepada kita, sehingga kita mampu menyelesaikan bilangan-bilangan daripada saum Ramadan, serta mengintensifkan berbagai macam ibadah di dalamnya dengan sebaik-baiknya pula, dan akhirnya kita dapat meraih gelar sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Pengabadian itu tidak terlepas dari dua prioritas, yakni nuzulul Quran dan kewajiban untuk menjalankan saum di bulan tersebut. Al-Quranul Karim diturunkan Allah untuk menjadi simbol kebenaran hakiki yang harus dilaksanakan manusia yang ingin meniti jalan lurus. Sementara saum diwajibkan Allah kepada kaum muslimin dengan sasaran akhir agar mereka berkomitmen dengan nilai-nilai kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Saum adalah sarana untuk menahan diri dari nafsu-nafsu jasmania, serta memutuskan hasrat-hasrat duniawi yang muncul dari gagasan-gagasan syaitan. Saum juga adalah tujuannya untuk membunuh hasrat diri, nafsu keserakahan, serta sifat-sifat yang jelek pada manusia, dan dari situ akan timbul kesucian hati, kebersihan anggota badan, pengolahan jiwa dan raga, rasa syukur atas rahmat yang diberikan Allah, sedekah untuk kaum miskin, meningkatnya permohonan yang terungkap dari kerendahan hati serta kesederhanaan, penyesalan kepada hal-hal yang telah kita lakukan yang negatif, dan hampir semua cara untuk mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut jemaah rahimakumullah merupakan suatu cara untuk dapat meringankan hal-hal yang buruk, serta dapat melipat gandakan perbuatan-perbuatan yang baik. Di sana terkandung manfaat-manfaat yang tak terhilang banyaknya. Dalam bulan suci Ramadan ini, kita dituntut untuk senantiasa bersabar, karena kesabaran itu menunjukkan cahaya dan kesucian yang ada di dalam batin hamba-hamba Allah. Sedangkan kecemasan atau kegelisahan menunjukkan kegelapan dan kesesatan di dalam batin manusia. Setiap orang menyatakan dirinya sabar, tetapi hanya orang yang rendah hati sajalah yang teguh di dalam kesabaran. Setiap orang menyangka kecemasan, meskipun hal itu nampak jelas pada sifat seorang munafik. Kesabaran adalah suatu perasaan yang terus-menerus mengendap di dalam kesadaran seseorang. Sementara kecemasan adalah mengusik hati,
dan mendatangkan kesedihan pada seseorang sehingga mengubah wajah dan diri seseorang tersebut. Setiap pekerjaan yang diridai, setiap pekerjaan yang dimulai tanpa disertai dengan kerendahan hati, penyesalan dan permohonan yang tulus kepada Allah, niscaya akan datangnya dari hati yang cemas, bukan dari orang yang sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, permulaan kesabaran itu pahit, namun pada akhirnya hal tersebut terasa manis. Bersikap sabar itu adalah bagaikan waktu yang membeku. Kesabaran merupakan suatu tanda penyerahan diri. Jika kamu berserah diri kepada Allah sepenuhnya, kamu menuju akhir perkara itu. Kamu akan mengurangi waktu menunggu sebagaimana adanya menuju saat titik nol. Sepanjang menyangkut masalah itu, ketika kesabaran dibutuhkan dengan individu, karena itu di dalam bulan suci Ramadan, selain ada coklat kehidupan yang madani, sekaligus juga diberi sarana untuk dapat mengamalkannya. Keagungan bulan Ramadan dipercantik lagi dengan segudang keutamaan dan fadilah selama 1 bulan penuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan yang menyimpan banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat padanya. Allah memberikan ampunan, mengabulkan doa, menyeru untuk saling berkompetisi atau berlomba-lomba di dalam beribadah bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Maka perlihatkanlah amal-amalmu di hadapan Allah, karena celakalah bagi orang yang tidak mendapat rahmat pada bulan suci Ramadan ini. Tawaran adanya rahmat, maghfirah atau pengampunan serta pembebasan dari api neraka juga adalah merupakan bagian keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Bahkan jutaan keistimewaan dan kebajikan lain yang masih tersimpan hanya diketahui oleh Sang Khalik yang Maha Kuasa. Realitas semacam ini tentunya mengokohkan sinyaleman Ramadan sebagai bulan untuk pemantapan dan pencerahan iman bagi kaum muslimin. Selama sebulan, hawa nafsu kita disekam dengan berbagai aktivitas rohaniah yang diharapkan akan dapat menghantarkan kita menjadi insan-insan yang muttaqin. Atau secara bahasa dapat kita pahami, Ramadan berasal dari kata ramada, artinya haus atau dahaga. Di sana memberikan makna kepada kita, penggemblengan kepada manusia agar memiliki mental yang kukuh di dalam bermuajadah. Dengan demikian, isyarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana menuntut adanya kesabaran kepada kita hendaklah dapat kita tindak lanjuti baik dalam bulan suci Ramadan ini dan terlebih-lebih lagi kita budayakan pada bulan-bulan di luar daripada bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-jamal man jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal qadar. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Sebagaimana yang sama-sama kita maklumi bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan saum. Tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Berbicara tentang takwa, banyak ayat Al-Quran mengemukakan tentang hal itu. Di antaranya pada surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengemukakan tentang kriteria takwa, yakni alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna ash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dari ayat-ayat Al-Quran tadi, di sana ada 3 kriteria atau 3 syarat minimal dari takwa. Yang pertama adalah sholat, yang kedua Quran, yang ketiga adalah zakat, sedekah serta infak. Sholat sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada kita yang wajib dilaksanakan oleh kita
adalah dalam rangka untuk menegakkan keimanan serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat dengan sesungguhnya adalah sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an, "Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat ialah yang dapat mencegah pelaku salat tersebut daripada tergelincir kepada hal-hal yang keji dan yang munkar. Kemudian yang kedua, kita kriteria takwa yang kedua di dalam ayat Al-Quran tadi adalah berquran, yakni menjadikan Al-Quranul Karim sebagai way of life Muslim dan landasan moral bagi kehidupan kaum muslimin. Aisyah radhiyallahu anha tatkala ditanyai mengenai moral Rasulullah, dengan spontan Aisyah menjawab, "Khuluquhul Quran." Moral Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, apabila kita umat manusia, khususnya umat Islam, masih berpaling dari Al-Quranul Karim, ingat apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni Al-Quran, aku akan berikan jalan hidup yang sempit baginya, dan pada hari kemudian akan aku kumpulkan dia dalam keadaan buta. Yang ketiga atau yang terakhir dari syarat minimal daripada takwa adalah zakat, sedekah serta infak. Zakat dalam makna mensucikan harta kita dari segala yang haram, yang batil dan yang subhat. Ketahuilah bahwasanya pada hari kemudian nanti di yaumil mahsyar, setiap manusia akan dijebur di padang mahsyar. Dia tidak akan maju maupun mundur setapak pun sebelum dia menjawab 4 macam pertanyaan. Salah satu pertanyaan tersebut adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta dari mana didapat dan kemana harta itu kita belanjakan. Untuk itu, marilah kita jadikan 3 ibadah tadi sebagai jadwal rutin kita sepanjang bulan suci Ramadan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Berbahagialah orang yang senantiasa mensucikan hartanya dengan zakat, sedekah dan berinfak, serta selalu mengingat Allah dengan melaksanakan salat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina lailan wa nahara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal 'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum.